Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 Madrasah Aliyah Ma'arif Rembang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar mengajar secara daring. Dan untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengertian Al-Quran bab 1. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kami bahas materi ini. Yang pertama yaitu pengertian Al-Qur'an. Nah, para ulama dalam bidang ilmu Al-Qur'an telah mendefinisikan Al-Qur'an menurut pengalaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama yaitu menurut Al-Hyani, kata Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a yang artinya membaca dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, makru'un yang artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Selanjutnya, menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, kata Al-Quran itu berasal dari kata korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Kalau menurut Al-Farra, kata Al-Quran itu berasal dari kata qoro'inu. Ini merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator, mengingat bahwa Al-Quran satu sama lain itu saling membenarkan. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut Az-Zujaj. Kata Al-Quran ini kata sifat dari kata Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kalau menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran itu adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya dengan kitab-kitab dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Zabur, Taurat, Musa dan Injil. Selanjutnya, menurut Syekh Muhammad Hudhari Beg dalam kitab Tasrih At-Tasyri' Al-Islam, Syekh Muhammad Hudhari Beg mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafadz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir dan ditulis dengan mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalau menurut Subhi Soleh, Al-Quran itu adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan kalau menurut Syekh Muhammad Abdu, Al-Quran itu adalah kitab
Al-Quran adalah kitab yang tertulis dalam mushaf yang dipelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada nabi yang lainnya. Yang keempat, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Selanjutnya, Al-Quran itu disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Dan Al-Quran itu merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Dan Al-Quran itu ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang terakhir, Al-Quran itu senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Itulah kesimpulan dari beberapa pengertian Al-Quran menurut para ahli tadi. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu mempunyai beberapa nama. Yang pertama yaitu Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu Alkitab. Jadi Al-Quran itu sering disebut dengan Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab itu juga diartikan yang ditulis. Kemudian nama Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya pengertian nama dari Al-Quran yaitu Al-Dzikr, yang artinya pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Dan yang terakhir nama dari Al-Quran yaitu At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah beberapa nama-nama Al-Quran. Demikian dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.